Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Ahmad. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan, organisasi, dan kesekretariatan. Pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan digunakan saat memimpin. Seorang pemimpin harus bisa menggerakkan anggotanya dan bisa menjadi yang terdepan untuk anggotanya. Sikap pemimpin ada di dalam diri masing-masing. Aspek-aspek yang ada dalam kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain, karena tanpa adanya anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua, mencakup distribusi kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan menggunakan kekuasaan. Namun, kekuasaan tersebut harus digunakan sebaik mungkin. Tujuan pemimpin yaitu yang pertama, membuat iklim sosial yang baik atau bisa disebut simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja supaya kita tahu bahwa program kita harus berjalan lancar. Yang ketiga, membantu kelompok dalam mengkoordinasi diri. Yang keempat, mengambil keputusan dengan kelompok atau demokrasi. Mencari solusi bagaimana bisa menyinkronkan atau menyatukan pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda. Kelima, memberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman membuat kita lebih berhati-hati dan waspada. Kedua adalah organisasi. Organisasi berasal dari kata oragon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Secara garis besar, pengertian atau definisi organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri atas dua atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Manfaat organisasi yang pertama memperluas pergaulan atau pertemanan. Yang kedua, meningkatkan wawasan atau pengetahuan. Yang ketiga, membentuk pola pikir yang lebih baik. Yang keempat, menjadi kuat menghadapi tekanan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang keenam, melatih leadership atau kepemimpinan. Yang ketujuh, belajar mengatur waktu. Dan yang terakhir, memperluas jaringan atau networking. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Juga untuk meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kesekretariatan. Bisa disimpulkan bahwa kesekretariatan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran mencapai tujuan bersama yang dilaksanakan oleh sekretaris dan beberapa orang yang membantu di belakangnya. Tugas pokok dan fungsi kesekretariatan mencakup dalam administrasi. Fungsinya meliputi yang pertama penerimaan dan pengiriman surat, yang kedua penerimaan dan pengiriman telepon, yang ketiga penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, yang keempat pencatatan semua kegiatan manajemen yang berkaitan dengan organisasi, dan yang kelima adalah pusat dokumentasi.